Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, channel yang keren habis. Tentunya di Cafe Matematika. Sesuai dengan namanya Cafe Matematika, di sini kita akan kupas tuntas tentang materi-materi matematika khususnya untuk SMP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal ASPD ya. Nah, di Gunung Kidul akan dilaksanakan tryout yang kedua. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian para siswa kelas 9 yang akan mengikuti tryout dan juga persiapan untuk menghadapi ASPD. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan video-video dari saya ya. Nah, baiklah, untuk menyingkat waktu kita mulai saja langsung soal untuk nomor 1. Nah, di sini untuk nomor 1 yang berkaitan dengan bilangan bulat. Pada lomba matematika diberikan 40 soal dengan ketentuan setiap soal yang dijawab benar diberi skor 4, dijawab salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Seorang anak berhasil menjawab 32 soal. Menjawab 32 soal. Jadi di sini dijawab itu 32 soal. Dan mendapat skor, skor yang diperoleh itu adalah 108. Banyak soal yang dijawab benar adalah yang dijawab benar. Berarti karena yang ditanyakan adalah yang dijawab benar, maka kita misalkan. Ya, misal yang dijawab benar itu adalah X gitu ya, X. Jika karena skor dijawab benar itu 4, maka ya kita akan hitung, jadi yang benar itu sama dengan 4X ya, 4 kali X karena yang dijawab benar itu ada X. Kemudian tentunya karena berhasil menjawab 32, maka yang dijawab salah itu adalah 32 dikurangi X, kemudian dikalikan dengan negatif 2 ya, negatif 2 karena skornya adalah negatif 2. Kemudian tidak dijawab ya, tidak dijawab itu karena dia menjawab 32 dan soalnya adalah 40, maka yang tidak dijawab adalah 40 dikurangi 32. Kemudian dikalikan skornya negatif 1. Nah, di sini akan kita peroleh ya 4X. Kemudian ini adalah min 2 kali min X itu 2X. Kemudian min 2 dikali 32 itu adalah negatif 64. Kemudian yang tidak dijawab itu karena negatif 1, ini kan
40 dikurangi 32 itu 8. Nah, 8 kali negatif 1 berarti negatif 8 ya. Nah, skor ini kemudian kita jumlahkan ya. 4x tambah 2x itu adalah 6x. Kemudian di sini negatif 64 ya, ditambah negatif 8 itu negatif 72. Nah ini ya, jadi ini adalah skor total. Skor total. Nah itu, nah skor totalnya di sini berapa? Yaitu 108. Maka ini sama dengan 108. Nah, kemudian kita selesaikan ya, 6x sama dengan 108 dikurangi ditambah 72 karena ini berpindah ruas ya, ditambah sehingga 6x sama dengan 180. Jadi x-nya berapa? Ya, x-nya 180 dibagi 6 atau sama dengan 30. Nah, tadi X itu apa? Karena X-nya itu adalah yang dijawab benar, ya, yang dijawab benar. Misal yang dijawab benar itu ya maksud saya ini ya, yang dijawab benar adalah X, maka jawabannya adalah 30 ya ini. Sehingga jawabannya adalah D. Gitu ya, ini tentang bilangan bulat. Nah, ini silahkan untuk bisa dipahami ya. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 2 ya, Pak Arya membagikan uang sebesar 720.000 rupiah kepada ketiga anaknya. Anak pertama menerima 1/4 bagian ya, jadi anak pertama itu mendapat 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagian. Kemudian anak kedua itu 2/5 bagian. Ya, anak kedua mendapatkan 2/5 bagian. Dan sisanya untuk anak ketiga, ya, banyak uang yang diterima anak ketiga adalah, nah, sehingga anak ketiga, ya, anak ketiga itu mendapat berapa bagian, gitu ya. Nah, anak ketiga itu tentunya akan mendapatkan ya bagian keseluruhan dikurangi ya bagiannya anak pertama dan bagiannya anak kedua. Ya, sehingga ini 1 bagian ya dikurangi ya 1/4 ditambah 2/5 bagian ya. Nah, berapa itu? Nah, 1 bagian berarti sama saja dengan 1 dikurangi apa 1/4 ditambah 2/5 bagian. Nah, kemudian di sini kita bisa disamakan penyebutnya ya. 4 dan 5 itu penyebutnya KPK dari 4 dan 5 yaitu berapa? 20 ya, 20. Berarti ini 1 bagian itu ya sama saja dengan 20/20, berarti ini 20 dikurangi ini per 20, 4-nya kalikan 5 berarti atas kalikan 5 berarti 5 ya. Kemudian di sini tambah 2, ini 2-nya itu dikalikan 4 karena ini 5 jadi 20 itu dikalikan 4 ya, maka ini ditambah 4. 4 kali 2 maksud saya ya, 8 gitu ya. Oke. Nah, sehingga sama saja berapa ini? 20 dikurangi 13 sama dengan
7/20. Ya. 20 dikurangi 13, ya, 7/20. Jadi uang yang diterima, ya, yang diterima anak ketiga, anak ketiga itu berapa? 7/20 dikali jumlah uang seluruhnya, ya. Jadi 720.000. Nah, berapa ini? Nah, kalau kita hitung, ya, nolnya hilang 1, ya. Kemudian 72 bagi 2, jadi ini 7 dikali 3, 6, nolnya 1, 2, 3, ya. Nah, berapa di sini? Nah, kita hitung 7 kali 36, ya. Jadi ini nolnya 3, ya. Nolnya 3. 7 kali 6 itu 42, ya. 42 menyimpan 4. 7 kali 21, 7 kali 3 21, 21 tambah 4 25. Jadi anak ketiga mendapatkan 252.000, ya, anak ketiga. Nah, ada enggak nih, ya, 252.000? Nah, ada ini di B, ya, jawabannya. Ya, seperti itu. Ini untuk materi tentang bilangan pecahan, ya, operasi bilangan pecahan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat, nah, di sini nomor 3 ada suatu peta, ya, dengan skala 1/150.000. Kemudian di situ ada jarak titik A ke titik P ke titik B, titik A ke titik H. Nah, kemudian Parmin dan Joni berangkat dari kota P menuju ke kota H, ya, dari kota P ke kota H. Parmin dengan jalur PAH, jadi P ke A ke H, ya. Dan Joni dengan jalur PBH, P ke B ke H. Selisih jarak sebenarnya perjalanan P ke H antara Parmin dan Joni, ya, jadi pada peta, ya, jadi untuk Parmin, ya, Parmin itu pada peta, ya, Parmin untuk Parmin pada peta itu jarak yang ditempuh, ya, Parmin itu PAH 5 tambah 6, ya, 11, ya, 11 cm. Kemudian Joni, ya, Joni pada peta itu PBH 6 tambah 3, 9, ya, 9 cm. Nah, kemudian kita akan cari selisih, ya, jarak sebenarnya. Ya, kemudian di sini Parmin pada jarak sebenarnya itu berarti karena skalanya 1/1.250.000 berarti berapa? 11 dikali
1.250.000. Berarti sama dengan ya, dikalikan 11 apa ini ya? Jadi 125 kali 11 ya, 11 berarti 125, ini 125 5732 ya. Jadi di sini 2375 nolnya 4 1234 ya, di sini banyak sekali ya. Nah di sini 23. Ini kalau jadikan kilo, ya, jadikan kilo itu karena ini sentimeter, ini ke meter hilang nolnya 2, ke kilo itu ini 3, berarti 2375, 237,5 kilometer. Nah kemudian untuk Joni, ya. Untuk Joni pada jarak sebenarnya itu berarti 9 dikali 1.250.000. Ya berapa ini ya? Kita hitung lagi. 125 kali 9 ya, 5, 4, 18 tambah 4, 22, 9 tambah 2, 1, 1. Ya, jadi ini 1125, nolnya 4. Nah, ini sentimeter ya, sentimeter. Kemudian kalau kita jadikan kilo berarti 112,5 kilometer. Nah, jadi karena jaraknya itu lebih jauh Parmin, berarti selisihnya yang ditanyakan kan selisih. Jadi selisih itu sama dengan 237,5 dikurangi 112,5 kilometer ya, kilometer. Jadi berapa ini ya? Ini habis, ini 7 kurangi 2 itu 5, 3 kurangi 1 itu 2, 2 kurangi 1 itu 1. Jadi 125 kilometer. Benar kan? Adakah yang salah ya di sini? Coba kita cari adakah kesalahan? Oh di sini ini 1, ini 1 harusnya ya, bukan 2. Berarti ini 137 ya, 137 ini 137. Berarti ini 25 saja ya, 25 saja. Ini saya salah menghitung ya, mohon maaf. Saya salah menghitung ya, tapi apa-apa ya, 25 kilometer. Jadi jawabannya adalah 25C ya, C. Ya, mohon maaf ya, ini tadi salah menghitung. Ini dikalikan itu 1, ini juga 1 ya, maaf ya. Maaf. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Nah, nomor 4. Oke, nomor 4.
Suatu pekerjaan direncanakan dapat selesai oleh 63 pekerja dalam waktu 60 hari. Jadi pekerjanya itu ada 63. Kemudian waktunya yang direncanakan itu 60 hari. Setelah dikerjakan selama 16 hari berarti sudah dikerjakan 16 hari itu tinggal 44 ya. Kalau diteruskan oleh 63 orang itu akan selesai tepat waktu. Tetapi pekerjaan terhenti selama 8 hari, berarti ini berhenti 8 hari. Dikurangi 8 berarti 36. Ya, 36. Karena cuaca buruk. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah jadi di sini nanti pekerjanya harus berapa, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, karena ini sudah dikerjakan, maka kita tidak gunakan untuk menghitung. Yang kita gunakan untuk menghitung adalah yang belum, ya, yang belum dikerjakan. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka di sini kita bandingkan, berarti X per 63 itu akan sama dengan, karena berbalik maka ini dari sini ke sini, ya, yaitu 44 per 36. Nah, sekarang tinggal kita kita selesaikan. Ini kalau dibagi 4 itu 11, dibagi 4 itu 9 ya, jadi X-nya akan sama dengan 11 per 9 dikali 63. 63 itu yang dibagi 9 habis, dibagi 9 itu 7 ya, 7. Maka 11 kali 7 berarti sama dengan 77 orang. Nah, jadi tambahan pekerja ya, jadi tambahan pekerjanya itu adalah 77 dikurangi berapa? Di sini 63. Yaitu 14 orang. Ini perbandingan berbalik nilai. Nah, itu caranya ya. Kalau pakai berhenti itu pokoknya ambil 2 yang di bawah ya. Kalau yang sudah dikerjakan itu tidak digunakan untuk penghitungan. Ya. Nah, saya kira paham ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Nah, di sini hasil dari 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 3 dibagi 27 adalah, nah di sini 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 3 dibagi 27. Nah, di sini kita sederhanakan dengan menggunakan sifat perpangkatan ya. 3 pangkat 4 dikali 9 itu 3 kuadrat ya, jadi 3 kuadrat pangkat 3. Kemudian 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, sehingga kita peroleh ya 3 pangkat 4 dikali di sini 3 pangkat 6 ya, per 3 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifatnya, kalau perkalian seperti ini, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 pangkat 10 per 3 pangkat 3. Kalau ada pembagian seperti ini, ya itu pangkatnya dikurangi. Jadi sama saja dengan 3 pangkat 10 dikurangi 3. Ya. Oke, berarti ini pangkat 4 di pangkat 3 ya.
betul ya. Jadi sama saja dengan 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 itu berapa ya? Oke. Nah, di sini jawabannya tidak ada ya. Jawabannya tidak ada. Harusnya 3 pangkat 7 itu banyak sekali ya. Ya, ini 3 pangkat 7 harusnya ya, ini salah ya, E-nya. 3 pangkat 7. Mohon maaf ya, ini salah ya. Ya. Itu pada prinsipnya caranya seperti itu, menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Ya, sifat perpangkatan. Nah, ini saya mengambil soalnya itu keliru ya, karena jawabannya tidak ada. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kalian paham bagaimana cara menyelesaikannya ya, cara menyelesaikannya seperti ini ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 6. Soal nomor 6. Hasil dari akar 24 kali akar 3 per akar 6. Ya, saya tulis lagi, akar 24 dikali akar 3 per akar 6. Ini kan sama dengan akar 24 itu kan 4 kali 6 ya, 4 kali 6. Berarti ya kalau kita tuliskan 4 kali 6 begitu ya, dikalikan akar 3. Ini per akar 6. Nah, kemudian akar 4 itu kan 2, berarti 2 akar 6 kali akar 3 per akar 6. Nah, di sini ada perkalian, di sini ada akar 6 per akar 6, jadi habis. Sama saja dengan 2 akar 3. Itu jawabannya ya. Itu apa? Oke, bagaimana bisa ya? Oke, saya lanjut lagi soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar pola di bawah ini. Banyak lingkaran pada pola ke-25. Jadi ini pola ke-1 itu ada 1, pola kedua ada 5, pola ke-3 ada 5 tambah ini 4, berapa? 9 ya, 9. Betul ya? Nah, berarti di sini ini selisihnya 4, berarti ini sama saja kita bisa mencari yang pola yang ke-25. Tentunya kan pola yang keempat ya. Pola yang keempat itu ini ditambah 4, yaitu berapa? 13. Nah, kalau dilanjutkan bisa saja ya, kalian bisa lanjutkan. Tapi saya kasih secara yang praktis, berarti kamu bisa mencari UN-nya. UN. Kalau di sini itu selisihnya tetap, ya caranya ini. Ya 4 ini kita tarik ke sini, ya kita tarik menjadi apa? 4N. Kemudian ditambah ini ya. Ya ini 1 dikurangi ini 4 ya, dikurangi 4. Oke. Jadi menjadi berapa? 4N kurangi 3. Ini rumusnya ya. Jadi kita mencari rumus. Nah, ini cara praktis. Jadi kalau ditanyakan pola yang ke-25 kita tinggal mengganti N-nya. Berarti 4 dikali 25 dikurangi 3, berarti 100 kurangi 3 sama dengan 93.
Ya, jadi ini jawabannya di B. Nah, kalau diurutkan boleh tidak? Boleh ya, tetapi nanti kalau ke 25 itu kalian akan menyita banyak waktu. Ya, sehingga bisa gunakan cara ini. Ya, tapi kalau mentok lupa silahkan diurutkan, tidak apa-apa. Ya. Oke, saya lanjut lagi soal berikutnya nomor 8. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 24 menit. Jika mula-mula pada pukul 9 lebih 15 ada 40 amuba, banyak amuba pada pukul 11.15. Berarti di sini karena setiap 24 menit berarti ini ditambah 24 berarti 09 24 lebih 39. Kemudian ditambah 24 lagi 24 berarti 09 ya. Ini berarti pukul 10 ya, pukul 10 karena lebih dari 60 ya, jadi tambah 24 itu 61 berarti 10 lebih 01 tambah 24 berarti 10 25 tambah 24 lagi 10 59 ya, tambah 24 lagi ya, tambah 24 berarti kan berapa? 70. Oke, setiap 24 ya, kita hitung lagi. Di sini tambah 24 39 tambah 24 63 maaf 63 ya, 63 berarti 10.03 tambah 24 ini 7 tambah 24 itu 24 tambah 24 51 kemudian tambah 24 ini 11.15. Nah kemudian ini kan membelah menjadi 2 ya, berarti ini tinggal apa kali 2 saja ya, 80 kali 2 160 ya, ini kali 2 kemudian kali 2 320 kali 2 640 kali 2 1280. Nah, jadi amuba pada jam 11 lebih 15 menit itu ada 1280. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita kalau di ini ke sini kan tambah 24 ya, ini ke sini tambah 24 karena setiap 24 menit ya, dan seterusnya. Oke, saya kira ini kita bahas dengan detail dan ini karena saya tidak pakai tag ya, ini jadi langsung, jadi mungkin kadang ada yang keliru tapi sudah bisa kita betulkan ya. Oke, nomor 9, paman menabung di koperasi 6 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun. Setelah beberapa bulan jumlah tabungan paman 6.400.000, lama paman menabung. Ya, jadi kalau tabung menabung itu tabungan akhir itu kan sama dengan bunga
selama N bulan, ya, ditambah dengan tabungan awal, ya, itu akan menjadi tabungan akhir. Atau tabungan akhir, ini bunganya itu kan persentasenya dikalikan berapa menabungnya, berapa lama menabungnya per 1 tahun dikalikan tabungan awal, ya, ditambah tabungan awal, ya, gitu. Nah, sehingga diperoleh ini tabungan akhirnya 6.400.000 sama dengan persentasenya 8, berarti 8/100 dikali lama menabungnya itu dicari, ini per 12, tabungan awalnya 6 juta, ya, ditambah 6 juta. Oke, di sini kemudian ini kita pindah ruas jadi 6.400.000, ya, dikurangi 6 juta sama dengan di sini bisa kita kita operasikan, ya. Ini 100 dibagi 100, ini bagi 100, nolnya 2 hilang. Kemudian 60 dibagi 12 itu 5, dicoret, ya, coret gini, ya. Ini 5. Berarti sama saja dengan 5.000 kali 8. Berarti 40.000 dikalikan N. Di sini berapa ini? 400, ya, sisanya 400.000 sama dengan 40.000 N. Nah, jadi N-nya sama dengan 400.000 dibagi 40.000. Jadi sama dengan 10 bulan. Nah, lama menabungnya adalah 10 bulan. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Rumus ini, ya. Kita untuk tabung menabung kita menggunakan rumus itu, insya Allah bisa ketemu, ya. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjutkan soal nomor 10. 3x ditambah 4, 3x ditambah 4/3 dikurangi 2x dikurangi 5/5 itu sama dengan berapa? Nah, ini kita samakan penyebutnya, ya, jadikan per 15. Di sini kalikan 5, berarti 5 kali 3x ditambah 4. Nah, kemudian dikurangi ini per 15, berarti kalikan 3, ya. Kalikan 3 dari 2x min 5. Nah, sehingga ketemu di sini 15x ditambah 20, ya, per 15 dikurangi 6x min 15 per 15. Nah, kemudian di sini 15x, kalau ini saya jadikan 1 begitu, ya, 15, ini sama saja dengan 15x kurangi 6x ditambah 20, di sini negatif dengan negatif jadi plus, tambah 15. Jadi sama dengan 9x, ya, ini 9x, 20 tambah 15 itu 35 per 15. 9x ditambah 35 per 15. Nah, yang mana? Yang C. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa diterima, ya. Bagaimana anak-anak? Saya kira cukup mudah, ya. Anak
karena waktunya biar tidak terlalu panjang durasinya, maka kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan tambah, kita sambung lagi di episode kedua ya. Makanya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian mendapatkan pemberitahuan, tidak ketinggalan kalau saya sudah mengupload episode yang kedua. Nanti mungkin ada 3 episode karena ada 30 soal ya. Jadi episode 2, episode 3 itu kalau kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, itu kalian tidak akan ketinggalan. Tapi kalau nanti kalian tidak subscribe dan tidak nyalakan loncengnya, kemungkinan akan ketinggalan karena kalau saya lupa men-share, ya, tapi saya sudah mengupload di YouTube, itu kalian tidak tahu ya kalau sudah ada episode kedua dan episode ketiga. Baiklah anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode yang kedua dan ketiga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.